Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Terima kasih sudah mau melihat video ini, dan di video presentasi ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya eh, yang berjudul penerapan gamification pada sistem informasi orientasi kehidupan dan kampus berbasis dashboard pada Universitas Indonesia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syifa Ulfadi Jainalabidin dengan NIM 164101114. Oke. Kenapa sih saya menggunakan tugas akhir ini? Kenapa saya menggunakan judul seperti itu? Jadi di Universitas Dinamika itu ada satu bagian yang bernama bagian kemahasiswaan. Nah, bagian kemahasiswaan ini itu berfungsi untuk sebagai wadah kegiatan mahasiswa yang ada di kampus dan juga bertanggung jawab untuk kegiatan OKK bagi mahasiswa baru yang masuk ke Universitas Dinamika. Di bagian kemahasiswaan ini itu ketika sebelum kegiatan OKK berlangsung, biasanya bagian kemahasiswaan ini akan mencari kandidat atau kandidat panitia OKK untuk mendampingi mahasiswa baru dalam pengenalan kampus. Nah, bagian kemahasiswaan akan membuka link pendaftaran atau mengirimkan link pendaftaran di Instagram atau via BEM dan DPM. Nah, ini adalah contoh dari open recruitment panitia OKK atau pendaftaran panitia OKK dari yang saya ambil di Instagram atau posternya bagi kemahasiswaan. Nah, di situ ada link pendaftarannya berbentuk kayak Bitly itu. Jadi kita harus masukkan lagi, kita harus memasukkannya secara manual. Nah, setelah masuk, dia akan masuk ke Google Form. Nah, kenapa ini menjadi sebuah masalah? Karena masih menggunakan Google Form. Jadi masih benar-benar manual untuk otomatis. Nah, permasalahan kedua yaitu di kegiatan OKK-nya, yaitu penilaian masih menggunakan manual, yaitu dengan Excel, input ke Excel. Nah, jadi yang masih manual itu yaitu presensi atau absensi, terus penilaian OKK, dan tugas yang diberikan oleh kolega senior ke kolega junior itu masih harus mengirimkan melalui email. Jadi semua masih benar-benar manual. Nah, ini contoh dari penilaian OKK tahun kemarin yang masih menggunakan Excel. Jadi semua itu jadi satu di sini. Nah, tujuan dari tugas saya ini yaitu menerapkan gamification pada sistem informasi orientasi kehidupan kampus berbasis dashboard pada Universitas Dinamika. Nah, manfaatnya apa? Pada bagian kemahasiswaan itu manfaatnya itu bisa controlling panitia OKK, bisa juga controlling mahasiswa baru. Jadi bagian humas ini tahu apakah panitia ini sesuai dengan yang dikerjakan atau enggak. Jadi kontrol pada mahasiswa baru juga begitu, apakah nilainya itu bagus-bagus, apakah mereka ikut kegiatan OKK terus-menerus. Nah, yang kedua untuk mahasiswa. Nah, mahasiswa ini dipermudah dalam hal pendaftaran panitia OKK. Jadi dia bisa daftar dan dia juga tahu pengumumannya itu bisa langsung lewat dashboard tersebut. Terus yang ketiga itu untuk mahasiswa baru. Jadi untuk mahasiswa baru ini dia itu bisa mengirim tugas atau file tugas itu di dashboard tersebut. Jadi mereka tinggal upload, terus berkasnya akan terkirim dan masuk ke dashboardnya panitia OKK. Nah, selain itu manfaatnya itu dia bisa melihat leaderboard poin yang dia dapat. Nah, poinnya dari mana? Poinnya itu dari absensi atau terus mengerjakan tugas, resume online dan offline gitu. Jadi poinnya akan bertambah di leaderboard. Nah, di leaderboard tersebut nanti mereka bisa tahu berapa skor mereka. Nah, yang terakhir untuk panitia OKK ini bermanfaat untuk controlling mahasiswa baru, untuk memberikan tugas, untuk input poin juga. Dasar teori yang saya pakai itu ada beberapa, cuman saya nampilin 3, itu bagian kemahasiswaan, Scrum, dan gamification. Nah, lebih spesifiknya lagi, saya menggunakan gamification. Nah, gamification itu konsep
Penerapan pada aplikasi dashboard OKK ini itu bertujuan agar memotivasi pengguna dalam mengumpulkan poin yang didapatkan agar pengguna tersebut bisa menjadi peringkat pertama di leaderboard dan mendapatkan gift berupa penambahan SSKM. Nah, jadi penerapan gamification ini lebih tepatnya mengumpulkan poin. Jadi ketika mengumpulkan poin dari mana? Mahasiswa baru atau pengguna itu mengerjakan tugas sesuai dengan apa yang diberikan oleh kolega senior mereka. Mereka mengerjakan tugas, mengikuti kegiatan OKK, terus mengumpulkan tugas resume, tugas individu, tugas awal, tugas harian. Nah, dari semua tugas yang dikumpulkan, mereka akan mendapatkan poin. Nah, poin tersebut akan masuk ke leaderboard mereka. Nah, di leaderboard mereka, ketika mereka mendapatkan poin yang banyak, dia atau di peringkat 1, 2, 3, mereka akan mendapatkan gift sesuai ranking yang mereka dapatkan, yaitu SSKM giftnya. Nah, untuk elemen yang saya pakai itu ada 3, yaitu poin, leaderboard, challenge, and quiz. Nah, untuk poin itu, jadi untuk poin itu ya poin yang mereka dapatkan, terus leaderboard itu ya leaderboard poin yang sudah mereka dapatkan, dan challenge quiz. Nah, challenge quiz itu yang saya maksud adalah mereka mengumpulkan tugas, mereka upload file, mereka mengikuti kegiatan OKK tanpa absen sedikit pun, dan mereka akan mendapatkan skor yang tinggi, dan skornya itu berupa poin. Nah, poinnya tersebut akan masuk ke leaderboard. Nah, untuk kesimpulan, jadi kesimpulan dari aplikasi ini itu dapat digunakan panitia OKK untuk create user mahasiswa baru sesuai kolega senior. Jadi sesuai pembagian, mereka panitia OKK tinggal masukkan NIM sesuai pembagian kolega junior berdasarkan kelompok. Setelah itu datanya akan keluar dan menambahkan hak akses untuk mahasiswa baru dengan memakai pin random. Nah, terus dapat melakukan input poin, absensi, tugas awal, tugas harian, dan tugas akhir, serta dapat melakukan upload berkas dan menerima berkas dari mahasiswa baru. Jadi bisa memberikan poin kepada mahasiswa baru. Panitia OKK juga bisa upload file berkas atau file materi yang bisa diberikan ke mahasiswa baru atau menerima berkas dari mahasiswa baru tersebut. Jadi aplikasi ini tuh juga menerapkan gamification yang tadi saya sudah maksud. Nah, saran agar dibuatkan aplikasi berbasis Android untuk memudahkan mahasiswa dalam controlling nilai di leaderboard, dan aplikasi ini dinamasikan dengan SSKM agar memudahkan bagian kemahasiswaan dalam memberikan SSKM untuk mahasiswa baru. Jadi untuk sarannya sih dipermudah biar itu ada aplikasi di Androidnya. Jadi mahasiswa baru ini bisa dengan mudah gitu mengecek skor yang mereka dapatkan itu berapa. Ya mungkin saja itu sedikit presentasi dari saya. Setelah ini ada sedikit demo tentang program. Ya, berikut merupakan dashboard dari mahasiswa yang ingin mendaftar. Jadi ini ada dashboardnya atau informasi. Terus mereka ada klik daftar panitia OKK. Jadi di sini mereka tinggal masukkan NIM mereka, prodi. Jadi mereka tinggal masukkan nomor telepon, jabatan yang mereka pilih, IPK, dan juga masukkan portofolio. Terus kelas 6. Nah, setelah itu klik simpan. Nah, setelah udah mereka tinggal menunggu pengumuman. Jadi pengumuman siapa aja yang menjadi panitia OKK. Nah, setelahnya bagian kemahasiswaan. Jadi di dashboard ini udah ada kayak 5 prodi terbanyak, terus ada poin terbanyak yang dapat mahasiswa baru, terus absensi mahasiswa baru dari hari pertama sampai hari ke-6, jadi sesuai dengan kegiatan OKK-nya. Nah, panitia yang udah mendaftar itu akan masuk ke transaksi rekapitulasi pendaftar. Jadi dia akan masuk ke sini. Nah, setelah itu ketika ingin mencetak, tinggal klik cetak saja. Setelah itu untuk tesnya itu masih offline ya, jadi di sini hanya pendaftaran aja, transaksinya aja. Nah, setelah bagian kemahasiswaan memilih panitia yang udah terpilih, dia bagian kemahasiswaan bisa upload
di panitia terpilih sini. Jadi yang pertama pastinya download template Excel-nya dulu karena udah saya download. Jadi ini tinggal milih aja di deskripsi contoh Excel. Nah, setelah itu kita import. Nah, ini adalah data pengumuman atau data panitia OKK yang sudah terpilih. Nah, ini nanti akan langsung otomatis ketika kita klik upload pengumuman. Jadi siapa saja yang keterima. Nah, nanti masuk ke dashboardnya mahasiswa. Ya, ke dashboard pengumuman mahasiswa. Nah, setelah itu masuk ke menunya panitia OKK. Jadi di menu panitia OKK ini, nah menu panitia. Jadi setelah pemasukan upload, dia langsung update hak akses. Jadi untuk panitia OKK ini bisa masuk. Jadi yang bisa masuk ke dashboardnya panitia OKK itu yang udah keterima. Jadi kalau nggak ada update hak akses dari bagian pemasukan, itu mereka nggak bisa masuk ke sini. Nah, di sini tuh ada menu mahasiswa baru, master mahasiswa baru, get user mahasiswa baru, dan transaksi poin, upload berkas, leaderboard. Nah, ya, jadi di input poin ini tuh sesuai dengan user yang udah dibuat sama panitia OKK tersebut. Jadi sesuai dengan kolega juniornya. Jadi ketika kita milih absensi, nah ini nanti desainnya itu seperti ini. Jadi hati pertama itu kalau X ini berarti dia nggak masuk. Jadi nilai poinnya 0. Tapi kalau dia masuk, nah, tinggal klik, nah nanti jadi poinnya 1. Dan nanti di menu home-nya atau menu awalnya tadi rekapitulasi itu udah ke jumlah semua. Jadi ini hampir sama semua. Jadi kalau dia mengerjakan, ya dia panitia OKK tinggal klik aja, dia mengerjakan. Setelah itu semua datanya akan masuk ke menu awal tadi. Jadi udah otomatis ke jumlah. Nah, untuk hasilnya itu masuk ke leaderboard. Nah, untuk upload berkasnya juga sama. Ini tuh masuk ke menunya mahasiswa baru. Ya, mungkin itu saja sedikit dari penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Kalau ingin bertanya silakan komen di bawah. Jangan lupa like dan juga subscribe. Dan terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.